Di video ini khusus saya ingin membahas betapa kurang ajarnya tingkah para Ba'alawi yang ada di Indonesia, oknum-oknumnya, mayoritas oknumnya yang saya bahas di sini. Karena apa? Banyak. Meskipun saya menyebut oknum, tapi oknumnya banyak. Itu yang perlu kalian catat. Ketika Harry Plus menyebut oknum, pasti banyak. Hanya sedikit sekali habaib yang pola pikirnya, sifatnya, politiknya, ajaran spiritualnya yang masih benar-benar ingin mengajarkan orang atau umat muslim di Indonesia Islam yang lurus dan tulus mereka. Namun para habaib yang ada di Indonesia, saya sudah memiliki beberapa catatan yang dimana mereka ini memang gerakannya, perkataan dari Habib ini, Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu tarim, ini punyanya Aulia Tarim. Pulau Jawa Indonesia ini milik Aulia Tarim. untuk menguasai Indonesia itu bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar ceramah biasa saja, tapi itu visi misi yang dimana mereka ingin menjajah Indonesia secara spiritual, ingin menguasai. Seolah-olah ajaran Islam di Indonesia harus berkiblat kepada Habib semua, karena Habib adalah cucu Nabi dan paling sampai ilmunya kepada Nabi. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Sampah. Sedangkan kalau kita melihat akhlaknya, Dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa? Iri. What the mencaci maki orang, Binatang anjing, aduh orang tua kamu adalah beracun. Bapak ibu kalian anjing. Sampah. mencaci maki presiden, mencaci maki sesama muslim, Gus Dur itu buta mata juga buta hati. dan lain sebagainya. Banyak sekali kebobrokan. Maka dari itu, saya ingin bersama-sama kalian menilai sendiri dari beberapa catatan yang sudah saya buat. Yang pertama, yaitu gerakan Ba'alawi. Yang dimana gerakan Ba'alawi ini sebenarnya sangat meresahkan di Indonesia. Meskipun di antara 100% penduduk Indonesia ini sudah 60%-nya tidak percaya pada habaib, tapi 40%-nya masih percaya, dan mereka ini meresahkan, teman-teman. Meresahkannya apa? Di media-media sosial mereka membuat framingan-framingan dan membuat serangan-serangan yang membabi buta, baik kepada pemerintah, kepada tokoh-tokoh agama yang berseberangan dengan mereka, terkhusus juga kepada saya. Kalau saya kumpulkan bukti DM, bukti komentar, bukti teror, bukti kejahatan mereka di media sosial dengan berbagai macam akun bodong, bahkan sampai pernah nomor WA saya itu mereka share kepada ratusan, mungkin 1000 orang-orang Muhibbin Habib, dan diteror itu semalaman. Diteror, teman-teman. Itu yang mereka lakukan dan meresahkan memang. Ketika kita ladeni satu orang, kita kejar satu orang, ditanyakan dalil, nggak bisa. Ditanyakan apa motif pembelaan Anda, tidak bisa. Oh, jangankan mereka yang bodong-bodong, fighter-fighter yang membuat video tentang Harry Plus, jangan kira Harry Plus takut. Mereka tentang Harry Plus baku hantam, ayo. Tapi syaratnya satu, terima tantangan saya juga. Berani nantang, siap ditantang. Itu kan konsekuensinya. Tapi mereka takut ketika Harry Plus tantang. Begitu. Jadi mereka ini meresahkan sebenarnya, teman-teman. Bukan cuma kepada Harry Plus, kepada negara, meresahkan mereka ini. Ba'alawi ini terkhusus. Dan beserta mukibin-kibinnya. Siapa saja mukibinnya? Para ustadz-ustadz yang memiliki kiprah di Indonesia yang mendukung mereka. Dan kita akan bahas beberapa nama ustadz di video berikutnya. Yang dimana ada Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya, Kiai Idrus Ramli, Kiai Lutfi Basori, Ustadz Adi Hidayat. Mereka halus, teman-teman, di dalam pembelaannya, sehingga apa? Seolah-olah para habib di Indonesia masih gagah. Begitu. Makanya mereka seperti tak gentar ketika 60% penduduk Indonesia sudah tak percaya mereka. Begitu. Dan gerakan habaib yang kedua, di sini saya juga memiliki catatan bahwa habaib ini pernah mendeklarasikan, habaib mukibinnya dan beberapa orang tokoh seperti Ustadz Felix Xiao, yang dimana pernah meneriak-neriakan khilafah. Masih ingat kalian? Bahkan di tahun 2009, Rizik Syihab pernah melobi Yusuf Kala. Untuk apa? Untuk menawarkan jasa, teman-teman. Tukar, barter, jual beli, seperti jual beli begitu. Kalau Anda, Pak JK, mau suara FPI, maka satu syarat. Anda jual, kita beli. Saya jual, Anda juga beli. Apa syaratnya? Tegakkan syariat Islam di Indonesia.
Negara yang sudah berdaulat, berdiri di atas NKRI, beragam agama yang ada di Indonesia. Bukan Harry Plus menolak syariat Islam tegak di Indonesia, bukan. Karena Indonesia bukan tempatnya mendirikan khilafah. Kenapa? Meskipun mayoritas muslim, kita masih berdampingan dengan orang-orang non-muslim. Perhatikan, Rizik Syihab pernah, dan itu diusahakan oleh beliau ini. Sok-sokan mau mendirikan khilafah. Ajarannya saja banyak yang nyesat, membuat orang banyak ngelindur dongeng halu khurafat. Al-Hamid turunkan rantai emas di langit. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Diam! Langit turunkan susu. Langit turunin hujan susu. Anak Abdullah mau masuk adek. Bangkit dari kubur. Pemakaman umum, teman-teman. Dan dikabarkan pemakaman umum itu Yahudi. Bangkit satu-satu itu penghuni kubur yang sudah ratusan tahun meninggal. Dan dikisahkan bahwa masih diingat wajah-wajahnya. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani dulu pernah ngidupin orang satu pemakaman umum, dihidupin sama beliau. Diam! Hebat dongeng mereka dan dipercaya. Nabi Muhammad SAW tangannya keluar dari kuburan, salaman sama Habib, dipercaya. Kalau dulu Imam Ahmad Rifai ketika dia ziarah ke makam Rasulullah SAW disaksikan dengan 12.000 orang rombongan beliau. Lantas di hadapan pusara Nabi Muhammad dia berkata, dulu waktu saya jauh di kampung saya, tiap hari saya hanya mengirim ruh cinta saya kepada engkau, mencium tanah ini. Sekarang jasad sudah hadir, berjumpa dengan jasad, ulurkan tanganmu agar bisa aku cium langsung. Maka itu 12.000 orang menyaksikan tangan keluar dari kuburannya Rasulullah dicium oleh Al-Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu wa ardhah, dengan disaksikan 12.000 orang yang hadir radhiyallahu anhum ajma'in. Disaksikan 90.000, 12.000, dongeng, dipercaya. Dari segi akidah saja kalian menyimpang luar biasa mau mendirikan khilafah di Indonesia. Kalau Pak Habib ingin mendirikan khilafah bukan di Indonesia, asal kalian dari Yaman. Balik ke Yaman, dirikan khilafah di sana. Visi misi kalian sudah dideteksi oleh pemerintah. Karena apa? Sudah ngeklaim bahwa Indonesia pintu tarim, Nusantara milik Aulia Tarim. Buktinya apa, teman-teman? Ada di poin berikutnya yang akan saya bacakan, yaitu klaim para habaib terhadap kepemilikannya di suatu tempat, provinsi, daerah di Indonesia. Saya sebutkan satu persatu ya, yaitu seperti Haul Solo. Ini yang paling viral kemarin. Haul Gresik dan Haul Malang. Haul Solo, Haul Gresik, Haul Malang. Siapa yang dihauli di Solo? Habib Ali. Siapa yang dihauli di Gresik? Habib Fulan. Siapa yang dihauli di Malang? Habib Fulan lagi. Dengan kalimat Haul Solo, Haul Gresik, Haul Malang, yang diperingati kematiannya adalah para Habib. Seolah-olah daerah-daerah yang disebut tadi adalah milik Habib. Di Gresik, Habib yang diingat. Padahal di Gresik itu sudah ada Sunan Gresik yang jauh ratusan tahun sudah mendakwakan Islam di tanah Gresik. Apa gak lancang para habaib? Kenapa bukan Sunan Gresik? Ini menyatakan bahwa visi misi mereka Nusantara, pintu tarim adalah milik Aulia Tarim. Secara berlahan penjajahan spiritual oleh para habaib Balawi sudah mulai diterapkan. Apakah kalian belum mikir ke sana? Belum mikir kalian betapa kurang ajarnya mereka itu? Ya, Harry Plus mengatakan kurang ajar. Keberatan kalian. Saya orang Indonesia. Haul acara bid'ah-bid'ah seperti ini diadakan di Indonesia, diajarkan oleh para habib. Untuk apa? Untuk memuliakan golongan Balawi semata. Miris. Haul Solo, Haul Gresik, Haul Malang yang diperingati kematian Habib yang tak berjasa di Indonesia. Apa jasanya? Ya, Habib Ali itu apa jasanya bagi Indonesia? Mati di Yaman, diperingati di Indonesia. Apa jasanya bagi Indonesia? Ya, dongeng khurafat banyak membeludak. Biar kalian tahu. Ya, baru kali ini saya bikin video agak ngegas dikit. Karena apa? Memang ketika saya membaca beberapa catatan, kok kurang ajar sebenarnya mereka itu. Tapi sekarang teman-teman sudah banyak orang sadar ini. Banyak orang sudah berpikir bahwa para habib di Indonesia hanya menjadi pendoktrin saja bahwa mereka adalah golongan yang paling mulia, patut dibanggakan, dimuliakan, diikuti, dituruti, disanjung-sanjung, dipuji-puji, ditakuti karena kualatnya. Namun dengan berjalannya waktu, dengan banyak kengibulan mereka yang telah terbongkar, banyak kebohongan mereka baik dari cerita halu khurafat,
dari makam keramat palsu, pembuatan makam-makam palsu, doktrin-doktrin wali-walian, wali kutub sampai wali majedub. Wali yang sudah di titik paling tertinggi dan wali di titik paling gila. Setelah semua doktrin-doktrin ini mulai pupus, mereka menggunakan segala cara agar tahta mereka tetap dijaga. Namun, masyarakat tidak bisa direm meskipun dengan ribuan kibin yang kalian kerahkan, seperti yang dikatakan Rizik Syihab, kita bikin mujahid medsos untuk berkomentar, mereport ini itu untuk membela habaib. Buzzer gratisan, ya. Ya itulah mereka, teman-teman. Kalau bagi saya, tindakan para habaib di Indonesia ini terkhusus membuat nama-nama Haul Solo, Haul Gresik, Haul Malang dengan menisbahkan Habib yang seolah-olah paling dominan, paling berperan, paling berkuasa di wilayah itu dan patut untuk dinamakan dengan wilayah untuk haulnya. Ini pelecehan sebenarnya. Karena jauh sebelum Habib datang, para wali songo sudah lebih dulu mendakwahkan Islam. Dan Islam telah ada sebelum para Ba'lawi datang. Perlu diingat itu baik-baik. Bagi saya, penamaan-penamaan, klaim-klaim sepihak yang dilakukan oleh Ba'lawi terhadap Indonesia, terhadap Nusantara, ini adalah pelecehan. Kalau menurut kalian bagaimana? Silahkan komentar di bawah.